Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi laporan keuangan. Sebelum masuk materi, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2 yang pertama, yaitu saya sendiri, Chandri Nurlita, dan rekan saya, Cindidia dan Desinur. Baik, kita akan masuk materi yang pertama, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan bertujuan meringkas kegiatan dari hasil kegiatan tersebut untuk jangka waktu tertentu. Laporan keuangan menjadi penting karena memberikan input atau informasi yang bisa dipakai untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan diharapkan memberi informasi mengenai profitabilitas, resiko, dan timing dari aliran kas yang dihasilkan perusahaan. Banyak pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan, mulai dari investor atau calon investor, pihak pemberi dana atau calon pemberi dana, sampai pada manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada neraca. Neraca keuangan perusahaan mencoba meringkas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan pada waktu tertentu. Neraca dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kiri yang menyajikan aset yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan sisi kanan menyajikan sumber dana yang dipakai untuk memperoleh aset tersebut. Untuk setiap sisi, neraca disusun atau diurutkan berdasarkan likuiditas aset tersebut. Likuiditas di sini yang dimaksud adalah kedekatannya dengan kas. Neraca memiliki rumus, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus modal saham. Dan ini ada contoh neraca keuangan. Teman-teman bisa dilihat dan dipelajari sendiri ya. Yang kedua ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Karena itu laporan keuangan ditulis sebagai laporan laba rugi, menyajikan ringkasan aktivitas selama 1 tahun. Laporan ini sering dianggap sebagai laporan yang sangat penting dalam laporan tahunan. Kegiatan yang dilaporkan meliputi kegiatan rutin atau operasi bisnis dan kegiatan tidak rutin seperti penjualan aset tertentu, penghentian lini bisnis tertentu, perubahan metode akuntansi, dan lain-lain. Laporan laba rugi diharapkan memberikan informasi yang berkaitan dengan tingkatan keuntungan, resiko, fleksibilitas keuangan, dan kemampuan operasional perusahaan. Dan ini adalah contoh laporan laba ruginya. Laporan laba rugi menyajikan beberapa elemen pokok meliputi pendapatan operasional, beban operasional, untung atau rugi. Dengan rumus laba sama dengan penjualan kurangi biaya. Harga pokok penjualan dipisahkan dari biaya administrasi dan umum agar keduanya bisa dianalisis secara terpisah. Proses pencatatan pendapatan dalam laporan keuangan barangkali perlu mencatat keuntungan atau laba yang diakui dengan jalan mempertemukan pendapatan dan biaya yang mempunyai konsekuensi kas. Yang terakhir ada laporan aliran kas. Laporan aliran kas meringkas aliran kas masuk dan keluar perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Laporan kas diperlukan karena dalam beberapa situasi, laporan laba rugi tidak cukup akurat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Laporan aliran kas memiliki tujuan. Yang pertama, memberikan informasi mengenai penerimaan dan pembayaran kas perusahaan selama periode tertentu. Yang kedua ada memberikan informasi mengenai efek kas dari kegiatan investasi, pendanaan, dan operasi perusahaan selama periode tertentu. Item-item laporan kas dikelompokkan dalam 3 bagian. Yang pertama ada aliran kas dari kegiatan operasional, yang kedua ada aliran kas dari kegiatan investasi, yang terakhir adalah aliran kas dari kegiatan pendanaan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Cindidia. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Laporan keuangan menyediakan data yang relatif mentah.
Manajer keuangan membutuhkan informasi, data mentah yang dikelola. Informasi tergantung dari tujuan yang ingin dicapai dan siapa yang membutuhkan informasi tersebut. Sebagai contoh, seorang analisis kredit perbankan sedang mengevaluasi apakah memberi kredit jangka pendek kepada perusahaan atau tidak. Informasi yang relevan untuk orang tersebut barangkali adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat menganalisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu manajer keuangan perlu melihat tren atau perkembangan dalam laporan keuangan. Yang kedua, angka-angka yang berdiri sendiri akan sulit ditentukan baik atau tidaknya. Yang ketiga, membaca dan menganalisis laporan keuangan dengan hati-hati adalah suatu hal yang sangat penting. Yang keempat, manajer keuangan barangkali memerlukan informasi tambahan yang tidak tersedia dalam laporan keuangan. Pertama, analisis rasio keuangan. Rasio keuangan dihitung dengan menggabungkan angka-angka di neraca dengan atau angka pada laporan laba rugi. Ada 5 rasio keuangan yang sering digunakan. Yang pertama, rasio likuiditas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, rasio aktivitas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efisien. Yang ketiga, rasio utang, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total kewajibannya. Yang keempat, rasio keuntungan, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas. Yang kelima, rasio pasar, yaitu rasio yang mengukur presentasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapat, atau dividen. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rasio likuiditas yaitu sebuah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancar relatif terhadap utang lancarnya. Beberapa rasio likuiditas yaitu rasio lancar dan rasio quick. Rasio lancar memiliki rumus aktiva lancar dibagi utang lancar, sedangkan rasio quick memiliki rumus aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi dengan utang lancar. Lalu selanjutnya rasio aktivitas. Rasio ini melihat seberapa besar efisiensi penggunaan aset oleh perusahaan. Rasio aktivitas yang akan dibicarakan yaitu pertama, rata-rata umur piutang. Menggunakan rumus penjualan dibagi piutang. Yang kedua, perputaran persediaan. Harga pokok penjualan dibagi piutang. Perputaran aktiva tetap menggunakan rumus penjualan dibagi aktiva tetap. Perputaran total aktiva menggunakan rumus penjualan dibagi total aktiva. Selanjutnya yaitu rasio utang. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvable adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibanding dengan total asetnya. Macam-macam rasio utang yang bisa dihitung yaitu rasio utang terhadap total aset dengan rumus total utang dibagi dengan total aktiva. Rasio times inter-LR, yaitu dengan rumus laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan bunga. Selanjutnya yaitu rasio fixed charge convert dengan rumus EBIT ditambah biaya sewa dibagi dengan bunga ditambah biaya sewa. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal perusahaan. Ada 3 rasio yang sering digunakan,
yaitu pertama profit margin dengan rumus laba bersih dibagi penjualan. Yang kedua yaitu ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Yang ketiga ROE dengan rumus laba bersih dibagi modal saham. Selanjutnya yaitu rasio pasar. Rasio ini mengukur harga pasar saham perusahaan relatif terhadap nilai bukunya. Sudut pandang rasio ini lebih banyak berdasarkan sudut pandang investor, meskipun pihak manajemen juga berkepentingan. Ada beberapa rasio yang bisa dihitung. Yang pertama yaitu per Prince Earning Ratio, yaitu dengan rumus harga pasar per lembar dibagi dengan earning per lembar. Yang kedua yaitu David Yield, yaitu dengan rumus David per lembar dibagi dengan harga pasar saham per lembar. Yang ketiga yaitu pembayaran dividen dengan rumus dividen per lembar dibagi dengan earning per lembar. Baik, selanjutnya adalah analisis perbandingan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, angka-angka rasio yang berdiri sendiri mempunyai arti yang kecil. Sebagai contoh, jika PT AB mempunyai rasio lancar sebesar 2,2, apakah angka tersebut baik? Untuk menentukan baik tidaknya angka tersebut diperlukan angka pembanding. Sebagai contoh, jika angka pembanding adalah 1, maka rasio lancar PT AB tersebut baik karena lebih tinggi dibanding dengan angka pembanding. Angka pembanding bisa memakai data historis atau data masa lalu maupun angka-angka dari perusahaan lain yang sejenis yang diringkaskan ke dalam rata-rata industri. Berikut adalah contoh perbandingan rasio perusahaan dengan rasio industri. Pembanding lainnya yang bisa dipakai adalah rata-rata industri. Misalkan, kita menghitung rata-rata industri untuk 3 tahun terakhir. Kolom paling kanan, angka-angka rasio PT AB dibandingkan dengan rata-rata industri untuk melihat baik tidaknya rasio tersebut. Sebagai contoh, pada tahun ketiga, rasio lancar PT AB menunjukkan angka 2,2, sedangkan angka untuk industri adalah 1,9. Rasio lancar PT AB dengan demikian menunjukkan angka yang sedikit lebih baik dibandingkan industri. Rasio aktivitas PT AB menunjukkan angka yang lebih jelek dibanding industri. Sebagai contoh, rata-rata umur piutang PT AB menunjukkan angka yang lebih lama dibanding rata-rata industri. Perputaran total aktiva industri menunjukkan angka yang lebih besar. Angka yang lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan perputaran total aktiva PT AB. Profitabilitas PT AB ternyata lebih baik dibandingkan dengan industri. Angka rasio pasar antara perusahaan dengan industri menunjukkan angka yang lebih relatif sama. Yang selanjutnya adalah analisis common size. Analisis common size disusun dengan jalan menghitung tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk neraca. Teknik common size memudahkan membaca data-data keuangan, khususnya dalam membaca data-data keuangan selama beberapa periode untuk mencari tren-tren tertentu. Selanjutnya adalah contoh common size untuk neraca. Ini ada 2 neraca, yaitu neraca PT ABC dan neraca industri. Dari common size terlihat bahwa PT AB mempunyai aktiva lancar sekitar 59% dari total aset. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan angka industri yang sebesar sekitar 56%. Utang jangka panjang PT AB lebih kecil dibandingkan industri. Yang keempat yaitu analisis DuPont. Analisis DuPont yaitu analisis yang bertujuan untuk memisahkan return on asset atau ROA ke dalam 2 bagian perputaran aset dan profit margin. Analisis DuPont bisa dikembangkan lebih lanjut dengan memasukkan utang per modal untuk menghitung return on equity atau ROE. Di sini ada bagan
bisa dilihat yaitu ROA terbagi menjadi dua, yaitu profit margin dan perputaran total aktiva. Selanjutnya ini adalah rumus perhitungan ROA dan ROE. ROA sendiri yaitu return on asset, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat aset yang tertentu dengan rumus profit margin dikali perputaran aktiva. Selanjutnya yaitu return on equity, yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan modal tertentu dengan rumus yaitu ROA per 1 dikurangi dalam kurung total hutang dibagi total aset. Ini economic value add. Ahli keuangan mengembangkan konsep baru sebagai pengukur kinerja yaitu economic value add atau disingkat EVA, dan market value add disingkat MMVA. Economic value add merupakan ukuran kinerja yang menggabungkan perolehan nilai dengan biaya untuk memperoleh nilai tambah tersebut. Dengan rumus economic value add sama dengan NOPAT dikurangi biaya modal. NOPAT sendiri yaitu bisa diartikan net operating profit after taxes, yaitu laba bersih setelah pajak. Rumus yang selanjutnya bisa digunakan yaitu modal yang diinvestasikan dikali ROIC dikurangi WACC dengan keterangan ROIC yaitu return on invested capital dan WACC yaitu weighted average cost of capital. Selanjutnya yaitu market value add atau disingkat MVA. Market value add menghitung selisih antara nilai pasar dengan nilai buku saham dengan rumus yaitu nilai pasar saham dikurangi nilai buku saham. Market value add dengan demikian mengukur prestasi perusahaan sejak perusahaan tersebut berdiri. Market value add hanya digunakan untuk perusahaan secara keseluruhan, sedangkan economic value add bisa digunakan untuk divisi, di samping juga untuk perusahaan secara keseluruhan. Demikian pemaparan materi bab 2 laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.